Okay, I will continue the presentation, and the next material is about designing assessment text intensive control writing. Ada 3 unsur di sini. Yang pertama, dictation and dictocom. Dictation was described as an assessment of the integration of listening and writing, but it was clear that the primary skill being assessed is listening. Dictation digambarkan sebagai penilaian integrasi dalam proses listening dan juga writing, tapi jelas bahwa keterampilan utama yang dinilai itu dalam aspek listeningnya. Kemudian dictation hanya penyampaian secara tertulis dari yang telah didengar secara lisan dan dapat diklasifikasikan sebagai jenis tulisan tiruan atau bukan tulisan asli. Unsur yang kedua, grammatical transformation text, tugas transformasi tata bahasa. Technique as an assessment text, ostensibly to measure grammatical competence. Numerous versions of the text are possible. Teknik di sini dianggap sebagai tugas penilaian dan versinya ada banyak. Ada change the tenses in a paragraph, kemudian change statements to WH question, kemudian combine two sentences into one using a relative pronoun, dan juga ada change direct speech to indirect speech, change from active to passive voice. Ada 5 versi tugasnya, yaitu mengubah tenses dalam sebuah paragraf, kemudian mengubah pernyataan menjadi kalimat tanya dan juga sebaliknya, kemudian menggabungkan 2 kalimat menjadi satu menggunakan relative pronoun, ada juga mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, dan yang terakhir mengubah active voice menjadi passive voice. Dan kalau dilihat dari sisi positifnya, tugas-tugas grammatical ini mudah dilakukan karena lebih praktis dan juga bisa dibilang memanfaatkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk grammar yang diambil dari tulisan-tulisan atau sebuah paragraf. Dan yang ketiga yaitu picture cue text, yaitu tugas bergambar. Ada 5 jenis, yaitu short sentence, picture sequence description, vocabulary assessment text, ordering text, dan short answer and sentence completion text. Yang pertama, short sentence. A drawing of some simple actions is shown. The test taker writes a brief sentence. Contohnya di sini ada beberapa gambar seseorang yang sedang melakukan sesuatu, kemudian peserta tes ini harus menjawab atau menulis kalimat singkat yang menggambarkan pekerjaan pada gambar tadi yang dilakukan orang tadi dengan menggunakan 4 kata depan. Ada on, over, under, next to, dan juga around. Yang kedua, picture sequence descriptions. The pictures must be simple and unambiguous because an open-ended text at the selective level will give test takers too many options, bring skill for control writing grammatically. Isinya gambarnya itu harus sederhana dan juga tidak ambigu. Kemudian skala tulisan harus terkontrol secara grammarnya atau tata bahasanya. Dan yang ketiga, vocabulary assessment text. The major techniques used to assess vocabulary are defining and using a word in a sentence. Teknik utama dalam penilaian kosakata yaitu mendefinisikan arti dari kosakata tersebut dahulu, lalu menggunakannya dalam kalimat. Dan yang keempat, ordering text. Contohnya jelas di situ, seperti mengurutkan kalimat yang acak menjadi kalimat sempurna. Dan yang terakhir, short answer and sentence completion text. Contohnya mengisi pertanyaan kalimat perumpang dengan kosakata yang sesuai. Next material is about issues in assessing responsive and extensive writing. Extensive or free writing, which is amalgamated into our discussion here,
takes all the principles and guidelines of responsive writing and puts them into practice in longer texts, such as full-length essays, term papers, project reports, and thesis, and also dissertation. Menulis ekstensif yaitu menulis dengan mengambil prinsip penulisan responsif dan mempraktekannya dalam menulis teks yang lebih panjang seperti menulis esai, makalah, tesis, dan juga lain-lain. In extensive writing, however, the writer has been given even more freedom to choose topic, length, style, and perhaps even conventions or formatting are less constrained than in the typical responsive writing exercise. Dalam menulis ekstensif, banyak kebebasan yang bisa dipilih, yaitu memilih topik, kemudian memilih panjang atau tidaknya tulisan, dan memilih gaya, dan yang terakhir memilih format penulisan. Ada yang perlu diperhatikan dalam menilai penulisan, ada 3. Yang pertama authenticity, keasliannya. Yang kedua scoring, penilaian. Dan terakhir time, tentang waktunya. Materi yang ketiga, designing assessment text, responsive and extensive writing. Dalam menilai suatu tugas, faktor yang harus diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, paraphrasing. The initial step in teaching paraphrasing is to ensure that learners understand the importance of paraphrasing, to say something in one's own word, to avoid plagiarizing, to offer some variety in expression. Paraphrase itu harus diperhatikan. Langkah awal untuk memastikan bahwa paraphrase itu penting, seperti mengubah kalimat dengan kata-kata kita sendiri, dan juga untuk menghindari terjadinya plagiasi. Yang kedua, guide question and answer. Contohnya di sini, jika ada pertanyaan misalnya, where did this story take place? Maka siswa harus menjawab secara garis besar maksud pertanyaan tersebut, yaitu menentukan lokasi atau suatu tempat. Yang ketiga, paragraph construction text. Ada 3. Topic sentence writing, topic development within a paragraph, and development of main and supporting ideas across paragraphs. Pertama, penulisan topik kalimat, pengembangan topik dalam paragraf, dan mengembangkan gagasan utama dan pendukung di seluruh paragraf. Dan yang terakhir, materi terakhir, strategic option. Ada 2, attending to text and attending to genre. Yang pertama, attending to text. 4 types of text are commonly addressed in academic writing course: compare or contrast, problem, solution, pro, cons, and cause and effect. Tugas dengan 4 jenis yang biasa dibahas, yaitu kontras, problem solution, pro dan kontra, dan juga cause and effect. Dan yang kedua, attending to genre. Assessment of the more common genres may include the following criteria along with chosen factors from the list item. Menilai genre yang lebih umum yang dapat mencakup kriteria yang berhubungan dengan attending to text tadi yang pertama. Yeah, that's all from me, and the next material will be delivered by Mr. Abror.